Selamat datang teman-teman semuanya yang baru saja bergabung. Insyaallah kita akan mulai sebentar lagi. Sebentar ya teman-teman ya. Sedang men-setting di akun satunya. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang jika kita hitung demi Allah tidak mungkin kita bisa menghitungnya ya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini, hari Ahad ya. Saya kembali bersamai teman-teman semuanya. Saya Coach Muhammad Mufti. Insyaallah kita akan kembali mempraktekkan terapi Al-Quran nanti sekitar jam 7.45 ya teman-teman ya. Teman-teman boleh share tayangan ini ke grup-grup jika dirasa bermanfaat. Teman-teman juga boleh sharing-sharing jika punya masalah-masalah yang terkait dengan ini ya teman-teman. Masalah konflik rumah tangga, terus kemudian anak berkebutuhan khusus, kemudian program hamil, kemudian gangguan medis ataupun non medis yang sudah lama teman-teman rasakan, terus kemudian adanya hambatan rizki ya. Karena kita juga akan berusaha, kita akan bareng-bareng teman-teman minta tolong kepada Allah melalui perantara ayat-ayat Al-Quran agar Allah memberikan solusinya. Allah menunjukkan solusi atas segala permasalahan hidup kita. Kemudian sihir penghalang kehamilan ya, ini juga ternyata banyak di luar sana. Kemudian teman-teman yang sudah ikhtiar kemana-mana untuk mencari jodoh, ternyata belum ketemu juga. Maka mudah-mudahan dengan perantara Al-Quran, Allah segera menghadirkan jodoh yang terbaik buat teman-teman yang saat ini sudah merindukan hadirnya pendamping hidup. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Saya Coach Mufti teman-teman, kembali bersamai teman-teman semuanya. Kita akan praktekkan terapi Al-Quran, dan setiap live kita ya teman-teman, setiap live kita itu insyaallah kita akan bicara tentang topik kebahagiaan dan menjemput rizki. Kita akan bicara tentang topik kebahagiaan dan menjemput rizki. Sebentar ya, ini sedang mengatur biar enak.
Jangan lupa teman-teman siapkan air seperti biasa ya. Siapkan air, terus kemudian siapkan kantong plastik. Mohon ditunggu ya teman-teman sambil menunggu saudara kita yang lain. Waalaikumsalam. Iya betul. Ambil wudhu dulu ya. Ambil air wudhu. Dan topik kita sebelum kita ruqyah ini justru lebih penting teman-teman ya daripada ruqyahnya itu sendiri. Topik kita lebih penting daripada ruqyahnya itu sendiri. Sebentar teman-teman, ini saya sedang men-setting HP satunya. Oke. Teman-teman, tahukah teman-teman bahwa yang kita cari selama ini itu adalah kebahagiaan ya? Yang kita cari itu sebetulnya ujungnya adalah kebahagiaan. Mau kayak apapun, pasti kita nyarinya kebahagiaan. Misalkan kita kerja. Kerja untuk apa sih? Kerja untuk dapat uang, ya. Uang untuk apa? Uang untuk ya macam-macam. Ada yang untuk nabung, untuk makan yang jelas ya, untuk bisa beli kendaraan, bisa beli rumah. Ujung-ujungnya apa? Biar bahagia, ya kan? Terus saat ini yang mungkin sedang kuliah atau apapun itu, pasti ujungnya bahagia, mencari kebahagiaan. Terus yang belum punya jodoh, pingin cari jodoh yang terbaik, yang solih-solihah, yang good looking, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Biar bahagia. Kayaknya enak ya, kayaknya senang kalau punya jodoh yang good looking, yang cakep gitu ya, yang bening-bening. Ujungnya adalah kebahagiaan. Terus teman-teman yang sedang sakit pengen sehat. Sehat biar apa? Biar bahagia. Terus yang ingin program hamil nih, ujungnya apa? Biar bahagia, ya kan? Terus kemudian yang punya anaknya misalkan berkebutuhan khusus, kemudian ikhtiar biar sehat. Biar apa ujungnya? Biar bahagia. Waalaikumsalam teman-teman, panggil saya coach ya. Panggil saya Coach Mufti, jangan panggil Ustadz. Oke? Ujungnya semuanya adalah kebahagiaan. Nah, maka teman-teman, apakah ketika orang sudah mendapatkan kesemuanya itu, sudah sehat, sudah punya harta, sudah punya rumah, sudah punya tabungan, macam-macam lah, anaknya sudah sehat, sudah punya pendamping hidup, ya, pokoknya semua targetnya itu sudah terpenuhi, apakah dijamin bahagia? Ternyata nggak menjamin juga, tidak ada jaminan, ya. Banyak orang yang banyak duit, tapi ternyata nggak bahagia. Uangnya berkelimpahan tuh, mau beli apapun bisa, pingin makan apapun, ya. Menu yang satu porsinya 10 juta itu ada teman-teman. Ternyata nggak bahagia juga. Ternyata kebahagiaan itu bukan dari apa yang dia miliki, harta ya. Tapi kebahagiaan itu letaknya ada di hati. Kebahagiaan itu bukan dari seberapa banyak orang memiliki harta ya teman-teman ya. Ketika hartanya melimpah, ternyata kemudian ada sakit di dalam badannya, maka kebahagiaannya nggak sempurna. Karena dia ingin sehat. Ketika sehat pun ternyata duitnya nggak ada, ingin beli apapun, ya ternyata kesulitan, maka bahagianya nggak sempurna, gitu. Waalaikumsalam, teman-teman boleh sharing-sharing ya. Silahkan boleh sharing, boleh curhat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan solusi dari perantara terapi Al-Quran. Jadi apapun permasalahan teman-teman, ini teman-teman mau curhat apapun ya, pasti ujungnya cari bahagia kan? Ayo teman-teman, ujungnya cari bahagia kan? Kalau ujungnya cari bahagia, ya, maka bahagia itu adalah letaknya di dalam hati. Iya, termasuk punya masalah utang, pingin selesai utangnya, terus punya masalah rumah tangga, pingin selesai. Yang dicari apa? Bahagia.
Bisa nggak? Pertanyaannya gini teman, bisa nggak kira-kira? Yang penting sehat. Sehat itu nomor sekian KLP. Yang penting iman dan takwa gitu. Iman kita dijaga, ketakwaan kita dijaga, ini nomor satu. Nah, bahagia itu kalau ulama sepakat ya, bahagia itu adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Ini kalau dijaga keduanya, insya Allah kita akan bahagia. Sebentar, saya sambil baca komentar-komentar ya. Betul. Apalah artinya sehat? Walau hidup 1000 tahun, kalau tidak sembahyang apa gunanya? Saudara kerja di pabrik boneka, koleksinya banyak di rumah. Koleksi boneka tidak jadi masalah, yang penting jangan dipajang ya. Jangan dipajang tapi kemudian dimasukkan ke lemari yang tertutup gitu. Tapi sebetulnya menyimpan boneka, memainkan boneka itu tidak jadi masalah untuk anak kecil. Kalau misalkan ada anak kecil di rumah, itu dimainkan nggak jadi masalah. Cuma yang menjadi masalah adalah seringkali boneka ini menjadi sebuah sarana tempat tinggal makhluk gaib ya. Menurut sedikit pengalaman saya, memang boneka ini sangat-sangat ngefek sekali. Ibu-ibu main boneka boleh aja, tapi tergantung bentuknya seperti apa. Jadi banyak kasus yang saya tangani ya, itu belum tuntas-tuntas gara-gara apa? Gara-gara ada bonekanya. Setelah bonekanya dimusnahkan, nggak harus dimusnahkan sih, disimpan di dalam lemari tertutup gitu ya, dalam kardus. Ini ternyata alhamdulillah banyak masalah sembuh loh. Dari mulai sakitnya sembuh, terus kemudian nggak lagi emosian, masalah rumah tangganya selesai. Itu setelah nyimpen bonekanya dimasukkan ke dalam lemari tertutup. Begitu. Kak Elisa, ya, pingin harmonis ya, siapkan air. Sebentar, saya juga belum menyiapkan air nih. Teman-teman silakan bisa menyiapkan air ya. Yang sudah berkali-kali ikut terapi ruqyah dan selalu ada reaksi, silakan nanti pas terapinya dimulai. Silakan teman-teman posisinya di luar ya. Kita terapi grounding. Kita akan mempraktekkan terapi grounding, yaitu menginjak tanah tanpa alas kaki. Oke ya teman-teman ya, menginjak tanah tanpa alas kaki, khususnya bagi teman-teman yang sudah sering ikut ruqyah tetapi masih ada reaksi ya teman-teman. Setelah nggak ikut ruqyah banyak gangguan. Sebetulnya tidak harus mengandalkan live ini, teman-teman bisa lakukan ruqyah secara mandiri ya. Bismillah. Teman-teman bisa lakukan ruqyah secara mandiri. Kalau dirasa misalkan imannya lagi turun ya, istilahnya sedang futur. Kalau sebaiknya tanpa kaos kaki ya, tapi lihat juga kondisinya. Kalau ramai ya jangan, cari tempat yang sepi. Atau roknya kan bisa dipanjangin tuh, jadi sehingga ketutup kakinya. Jadi sebaiknya langsung, atau gini, pakai kaos kaki yang bawahnya itu dilubangi ya, kaos kaki khusus lah. Jadi boleh pakai kaos kaki tapi kemudian bawahnya, jadi memang kulit kita harus bersentuhan langsung dengan 4 unsur: tanah, pasir, batu, atau rumput ya. Tanah, pasir, batu, rumput. Batu-batu kerikil-kerikil itu ya kita jadikan sarana untuk terapi, itu bagus sekali. Nah teman-teman kalau tinggalnya di dekat pantai, itu juga bisa sebagai sarana terapi ya teman-teman ya. Sarana terapi yang selama ini teman-teman rasakan mungkin kurang sehat, badannya sudah ikhtiar kemana-mana tapi sakit-sakitan, sudah cek dokter nggak ketemu penyakitnya, tuh ke pantai.
Kalaupun nggak ada pantai, jauh gitu, pakai pasir, tanah, milih ya, pasir, tanah, batu, rumput. Itu diinjak rutin, jalan-jalan rutin setiap pagi setelah subuh. Kalau teman-teman ke masjid ya, yang laki-laki ke masjid, berangkat pergi pulangnya ini pakai tanpa alas kaki. Nanti di masjid tinggal dicuci ya, di tempat duduk. Nah, itu luar biasa tuh. Kena semua, jalan-jalannya dapat ya. Badan kita gerak, terus kemudian kita terapi grounding. Nah, insya Allah teman-teman aman tuh dari gangguan sihir ya, ternetralisir. Kalau ada misalkan gangguan-gangguan gaib. Pengen tenang hati dan pikiran, seberat apapun masih tetap positif, husnuzon sama Allah. Alhamdulillah. Ini tidak semua orang bisa loh. Ya, Kak I. Tidak semua orang bisa husnuzon sama Allah. Karena seringkali itu yang mempengaruhi kita itu ada dua ya teman-teman ya. Jadi hawa nafsu kita ini mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada sesuatu yang buruk. An-nafs amaratu bisu. Jadi nafsu ini mengajak kepada sesuatu yang keburukan. Jadi musuh kita itu bukan hanya setan ya teman-teman ya. Musuh kita itu bukan hanya setan, tetapi juga jiwa kita sendiri, nafsu kita sendiri ya. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawwamah yang mengajak kepada keputusasaan, mengajak kepada emosi yang berlebihan, mengajak kepada kemungkaran. Maka solusinya itu ini ya, sebagai perlindungan ini teman-teman. Saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman semuanya ya, amalkan ini nih. Ini sebagai sebuah benteng yang luar biasa. Zikir pagi petang. Ini bagi teman-teman yang minat ya, nanti saya sematkan di keranjang kuning. Ringkas sekali dan ini bisa masuk kantong ya. Jadi kita rutin baca ini ayat-ayat pelindungan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa zikir pagi petang itu ibarat baju besi ya. Baju besi yang jika semakin tebal ini akan semakin melindungi kita dari berbagai macam bahaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sekarang yang tidak terlihat itu jauh lebih bahaya teman-teman. Penyakit ain itu bertebaran di mana-mana. Penyakit ain bertebaran di mana-mana. Kita baru baca posting-posting, upload ya, pagi-pagi jalan-jalan dengan suami, diposting tuh di sosmed. Sorenya udah ribut, malamnya udah bertengkar dahsyat gitu. Bisa jadi besoknya ini ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak kok orang merasakan itu. Nah, itulah bahayanya ain. Jadi teman-teman jangan suka posting-posting ya sesuatu yang kita rasakan kebahagiaan kita, baru bisa beli mobil, posting, beli motor, posting. Mungkin niat kita bagus memberikan semangat pada orang lain ya. Tapi kan tidak semua orang itu senang dengan kita. Tidak semua orang itu suka dengan pencapaian kita. Apalagi kalau teman-teman sedang merencanakan sesuatu. Membuat sebuah plan bisnis, rencana ke depan seperti apa ya. Maka ini kalau diceritakan bahaya banget, bisa menimbulkan kegagalan. Nanti ada aja masalah. Oke, teman-teman. Jadi langkah pertama untuk mengatasi semua masalah hidup teman-teman, biarkan rencana apapun kejadian rezeki yang teman-teman dapatkan simpan untuk sendiri. Oke ya, itu yang pertama, simpan untuk sendiri. Jadi bisa jadi masalah teman-teman yang saat ini dihadapi, mau apapun itu, yuk dirinci yuk. Punya utang, masalah rumah tangga, sakit, terus apapun itu ya, anak berkebutuhan khusus. Nggak usahlah posting-posting terkait dengan kondisi keluarga kita atau kondisi kita. Nah, kalau mau kasih motivasi secara umum saja. Tidak usah menunjukkan foto kita, tidak usah menunjukkan pencapaian kita. Waalaikumsalam Kak Prapti, selamat datang. Berusaha menjaga iman tapi belum bisa istiqomah. Istiqomah itu berat. Karena hadiahnya adalah surga, ya. Jadi
hadiahnya adalah surga, makanya berat. Kalau istiqomah ringan, hadiahnya mungkin cuma piring cantik ya. Karena berat, maka hadiahnya surga dan perlu dilatih. Keistiqomahan itu perlu dilatih. Makanya kemudian saya membuat sebuah forum ya. Forum, kalau dagangan nggak jadi masalah. Dagangan kan nggak ada hubungannya sama kita dan keluarga. Hubungannya sama produk dan harus dipasarkan. Tidak jadi masalah, yang penting bismillah dulu sebelum posting. Yang dilarang itu adalah terkait dengan diri kita dan keluarga kita ya. Dalam tanda kutip, terkesan pamer walaupun kita tidak pingin pamer ya. Kalau dagangan memang harus dipamerkan. Pamer dagangan, ria itu. Bukan ya. Ini dalam rangka mencari ma'isyah, mencari rezeki Allah. Nah teman-teman, istiqomah ini akan lebih ringan kalau bareng-bareng secara jamaah. Maka insya Allah kita akan bisa lebih mudah lah. Ibaratkan jalan kaki itu, jalan kaki sendirian atau olahraga pagi ya, sendirian itu berat kan. Tapi kalau bareng-bareng itu terasa nikmat, nggak kerasa capek. Ya capek tapi nggak secapek kalau sendirian. Maka teman-teman ya, sama dengan menjalankan amal-amal, mempraktikkan amal-amal ibadah biar istiqomah bareng-bareng. Makanya di grup ya, kita berjamaah. Di grup kita berjamaah, diingatkan sama admin, ayo teman-teman, kita sholat duha. Teman-teman, siapa yang belum istighfar hari ini? Begitu. Nah, begitu ya. Jadi, insya Allah lebih kuat kalau bareng-bareng. Terus kemudian tips agar hidup tenang dan damai, Kak Amir Mahmud. Agar hidup tenang dan damai, ini sederhananya jalankan seluruh perintah Allah, tinggalkan seluruh larangannya. Ringkasnya begitu. Tapi kan ternyata nggak semudah itu teman-teman ya. Nggak semudah itu. Jadi sebetulnya kita perlu dicas. Kita perlu ngecas diri kita. Rohani kita ini perlu dicas dengan makanan-makanan. Fisik kita ini butuh makanan, tapi jiwa kita, rohani kita ini jauh lebih butuh makanan. Makanannya itu apa? Makanannya adalah tausiah, nasihat, ya, baca Al-Quran, sholat. Ini adalah makanan-makanan hati yang apabila tidak dipenuhi, maka jiwa kita akan gersang teman-teman. Ya, banyak orang-orang merasa gersang walaupun punya segalanya, ya kan? Di Jepang itu banyak loh angka bunuh diri loh. Dan rata-rata orang yang bunuh diri itu adalah orang yang sudah punya segalanya. Sudah punya mobil, sudah punya kendaraan, istrinya good looking, jabatan oke, ya. Bahkan sudah punya passive income. Ini ternyata luar biasa. Kenapa? Gersang hatinya. Nah, makanya kemudian jangan heran teman-teman. Ada orang mengatakan begini, tuh negara-negara maju nggak membahas tentang agama, gitu kan? Amerika Serikat terus kemudian Jepang tuh, mereka kan bahkan meninggalkan agama. Banyak yang tidak punya agama, ateis, ya, atau agnostik. Tapi ternyata negaranya maju luar biasa. Nggak nge-lag kok. Di sini indikatornya hijau. Aman. Kak Tuti coba HP-nya di ruqyah dulu. Maka teman-teman, untuk menjadi sebuah negara maju memang tidak butuh agama, tetapi untuk bahagia itu butuh agama. Ya, untuk bahagia itu butuh agama. Jam berapa mulainya? Jam 7.45 atau nanti jam 8 ya. Sambil nunggu saudara kita yang lain. Boleh di botol seperti ini ya. Siapkan air di botol. Kemudian dibuka airnya, silakan. Botolnya dibuka. Bismillah. Kak Yeni Aryani, istri yang jauh, minta tolongnya diapain ini? Istri yang jauh ya sudah suruh mendekat. Woi istri, sini kemari mendekat. Nah ini minta tolongnya supaya apa?
Di toko saya kemarin tiba-tiba ada tikus mati yang sudah di atas keset kering. Padahal di toko ruang tertutup. Kalau mati ya sudah aman. Kak Albe ini sudah mengamalkan apa nih? Yang perlu ditakutkan adalah tikus hidup. Kalau tikus mati, banyak cicak mati, kelabang mati, ini bisa jadi efek dari amalan-amalan kita yang menjadi benteng, ya, benteng perlindungan. Kak Yaya, waalaikumsalam. Ruqyah mandiri, alhamdulillah. Yang terbaik memang ruqyah mandiri ya. Jadi tidak selamanya bergantung kepada live streaming. Posting dengan disertai foto dan doa untuk suami, nggak perlu lah. Sebaiknya nggak perlu ya. Tujuannya apa sih kita posting-posting? Coba teman-teman renungan. Kita posting foto keluarga, foto dari kita. Tujuannya untuk apa? Kita nggak bisa mengendalikan hati orang ya, supaya seneng dengan kita, supaya ridho dengan pencapaian kita. Nggak bisa teman-teman. Bahkan kita menjadi orang yang paling baik sedunia pun, kita berusaha untuk nggak punya musuh. Semua orang kita baikin. Pertanyaannya, bisakah kita membahagiakan semua orang? Yuk teman-teman jawab. Kita berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang terbaik. Tetangga kita baikin, saudara kita baikin. Berharap kita nggak punya musuh. Bisa nggak kita nyenengin semua orang? Ayo teman-teman, siapa di sini yang berhasil menyenangkan semua orang? Ngacung. Saya bisa tuh, saya nyenengin tetangga, ngasih oleh-oleh, ngasih makanan, kalau masak suka saya lebihkan. Terus ke saudara-saudara, saya doakan, saya kasih oleh-oleh kalau saya pulang dari luar kota, saya kasih hadiah. Ya nggak bisa teman-teman. Betul Kak Alisa, tetap aja ada yang nggak suka. Nggak usah bicara orang lain ya. Sekarang bicara diri kita sendiri nih. Sekarang bicara diri kita sendiri. Pernah nggak teman-teman lihat seseorang, nggak kenal orangnya, baru pertama kali lihat, ya, terus lihat orang itu rasanya sebel luar biasa. Ada, pernah nggak teman-teman ngalamin kayak gitu? Nggak kenal, kita nggak kenal orang itu, baru pertama kali lihat, kok rasanya sebel banget, benci gitu. Entah itu karena penampilannya nggak rapi, atau mungkin dianya pecicilan, tahu pecicilan ya teman-teman ya. Tingkahnya kok kayaknya bikin sebel, bikin bete, wajahnya kok kayaknya sinis, ya kan? Nah hati-hati, kita bisa menjadi penyebab ain bagi orang lain, begitu. Maka sama saja orang lain pun bisa menjadi penyebab ain bagi diri kita. Gitu ya. Waalaikumsalam Kak Haura, selamat datang. Yang baru saja bergabung Kak Idriani. Teman-teman boleh share-share ya acara ini jika dirasa bermanfaat. Yuk teman-teman, kita pemanasan dulu yuk. Kita pemanasan dulu, apapun keluhan teman-teman, kita minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan solusi bagi setiap masalah hidup kita. Silakan teman-teman letakkan tangan kanannya di dada yang sedang gelisah, yang sedang sedih luar biasa, yang punya masalah hidup, yang dadanya sesek banget ya, yang punya tekanan hidup, yang ada sakit di badannya, yang sedang baper, yang punya luka batin, yuk dipegang dadanya dengan tangan kanan. Rasakan detak jantung teman-teman. Silakan rasakan detak jantung, boleh dengan mata terpejam ya. Jika dirasa lebih fokus, lebih konsentrasi, boleh tutup mata silakan. Mulut tertutup. Bagi yang baru saja bergabung,
Silakan bisa buka seluruh pintu dan jendela ya. Kalau kemudian duduk menghadap kiblat, jangan lupa ambil air wudhu dulu. Siapkan air. Airnya dibuka ya, tutupnya. Tarik nafas pelan-pelan teman-teman. Dari hidung ya. Hembuskan lewat hidung. Terus teman-teman atur nafasnya, saya bacakan beberapa ayat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pakai air tetap ya. Yang puasa kan bisa diminum nanti. Saya tidak menyuruh minum sekarang. Bisa diminum nanti pas buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Teman-teman, ini baru pemanasan. Apa yang teman-teman rasakan? Kalau yang sudah mual, silakan dimuntahkan. Yang baru saja bergabung, silakan bisa siapkan air, siapkan kantong plastik. Ini ya teman-teman ya, dibaca ya, semuanya sudah lengkap nih informasinya nih. Sedang haid boleh ikut terapi Al-Quran, tetap berwudu. Ini jelas banget nih tulisannya. Terus ini acara apa? Ini loh teman-teman dibaca nih. Kita terapi Al-Quran ya. Yang ada keluhan, darah tinggi, darah rendah, kurang darah, darah kental. Terus kemudian suka pusing, teman-teman ada yang suka pusing. Kalau suka pusing ya udah dilanjutkan, kan suka tuh. Bahasanya jangan suka pusing ya, sering pusing. Terus asam lambung, teman-teman mungkin sudah ikhtiar kemana-mana ya. Gangguan asam lambung, hati-hati. Gangguan asam lambung ini bisa karena jin nasab. Jin nasab itu adalah jin yang bekerja sama dengan leluhur kita. Sampai meninggalnya leluhur kita nggak taubat, maka jin yang bekerja sama dengannya ini akan menyerang, mengganggu kita sebagai anak cucu keturunan. Maka perlu diputus dengan ikrar. Yuk teman-teman, kita putus. Barangkali ada di antara kita yang terkena gangguan jin nasab ya, yang terkena gangguan jin nasab, maka kita perlu putus dengan ikrar.
ikrar pemutus ikatan sihir atau gangguan jin. Ya. Posisi tangan silakan seperti berdoa seperti ini. Silakan teman-teman posisinya berdoa. Ikuti ucapan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, pada pagi ini ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan leluhur kami jika selama hidupnya pernah bekerja sama dengan bangsa jin atau berbuat kesyirikan, menyimpan jimat, memelihara pusaka, meletakkan sesaji, dan melakukan perbuatan syirik lainnya. Aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan jin atau gangguan gaib masuk ke dalam badanku ya Allah, dengan izin-Mu melalui ayat-ayat Al-Quran ini ya Allah, keluarkan gangguan gaib tersebut dari badan kami. Tiupkan teman-teman ke tangan, tiupkan, kemudian tiupkan ke air. Kita baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Tiupkan ke air. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Silakan teman-teman ditempelkan di dada dan perut seperti ini ya. Lalu kemudian diusap. Kita baca ayat kursi. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatuhu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke badan kita, tiupkan ke air, kita tarik ke atas ya. Bismillah, Allahu Akbar, dorong ke depan sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, batuk-batukan. Seperti itu. Teman-teman yang terasa sesak dadanya, tepuk-tepuk silakan. Yang mual silakan tepuk-tepuk perutnya. Silakan bisa diminum airnya sekali teguk ya. Sekali teguk, bismillah, dengan tangan kanan. Bismillah. Jika airnya berubah pahit, asin, hambar, atau setelah minum teman-teman terasa mual, pengen muntah, silakan dimuntahkan. Maka ini menjadi sebuah pertanda kemungkinan adanya gangguan jin di dalam badan. Silakan teman-teman yang mual pegang daerah perutnya. Dengarkan ayat-ayat yang saya baca. Jika ada sesuatu yang bergerak di badan langsung seperti gerakan mencabut ya. Misalnya di sini nih. Bismillah, Allahu Akbar. Atau misalkan daerah ada yang sakit, misalnya di sini tiba-tiba sakit. Seperti gerakan mencabut begini ya. Allahu Akbar. Atau di daerah perut mual ya, seperti gerakan mencabut. Bismillah, Allahu Akbar, seperti itu. Wahai jin terlaknat, jika kalian ada di badan saudara-saudari kami, silakan kalian keluar. Bukan tempat kalian ada di badan saudara-saudari kami. Ukhruj ya adu wallah. Ukhruj ya adu wallah. Ukhruj ya adu wallah. Keluar wahai musuh Allah, silakan kalian keluar sebelum ayat-ayat Allah menghancurkan kalian, sebelum ayat-ayat Allah membakar kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Teman-teman silakan tengkuknya dipijit-pijit ya, diusap seperti ini, dipijit. Silakan ditekan-tekan. Bismillah, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Kalau misalkan di sini sesak ya, tarik dengan 2 jari. Bismillah, Allahu Akbar. Dorong ke depan. Ucapkan ukhruj ya aduwallah. Kalau mual, silakan teman-teman minum airnya. Bismillah. Ya teman-teman, apa yang dirasakan? Ada yang terasa mual, ada yang sudah muntah, ada yang gemeter, pandangan berkunang-kunang, merinding, atau ada sesuatu yang jalan di badan. Dirasakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sada'u innama sada'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Yang sedih ini, kalau teman-teman sedih, terasa sedih, ingin nangis, silakan dikeluarkan saja, jangan ditahan ya. Ini kemungkinan pertanda adanya kerinduan dengan ayat-ayat Allah. Kurang ya, jiwanya kurang mendapatkan asupan makanan berupa zikir, berupa sholat, berupa bacaan Quran. Maka nanti perbanyak baca Quran. Terus di kening silakan dipegang seperti ini ya, diputar ke depan. Kalau mual, pusing, langsung cabut begini. Bismillah, Allahu Akbar, buang. Bismillah, Allahu Akbar, buang ke depan. Seperti itu ya. Pundak memang menjadi salah satu tempat gangguan. Maka tepuk-tepuk seperti ini. Sambil ucapkan keluar musuh Allah. Ukhruj ya aduwallah. Silakan kanan kirinya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kalau ada yang kesemutan, seperti gerakan mencabut seperti ini ya. Bismillah, Allahu Akbar, cabut, buang. Bismillah, Allahu Akbar, cabut, buang. Kalau sesak nafas, tepuk-tepuk dulu. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan, cabut, buang. Ya, bagian belakang kalau ada seperti terasa berat, ditepuk-tepuk ya.
pakai apalah yang bisa menjangkau gitu. Kalau ada anggota keluarga, minta tolong untuk tepuk-tepuk bagian punggung gitu. Oke, bagian ubun-ubun silakan ditetes dengan air yang sudah disiapkan. Diteteskan ya, dioles ke tangan dulu, kemudian diteteskan. Lalu kemudian dipijat-pijat dengan air tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma rabbana adhhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Baik teman-teman, silakan airnya bisa diminum ya. Airnya silakan bisa diminum. Jangan lupa siapkan yang agak banyak, bisa dicampur ya. Airnya silakan bisa dicampur dengan air yang lebih banyak lagi. Silakan diminum. Bismillah. Terima kasih Kak Rosmilawati ya sudah berlangganan. Jika ingin konsultasi silakan bisa konsultasi ya. Teman-teman, apa yang teman-teman rasakan? Ada hembusan angin. Oh, barangkali pakai AC nih atau kipas angin nih. Badan sejuk, hidung ringan. Ringannya sampai mau terbang gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Waalaikumsalam Kak Nining. Selamat datang. Nah, teman-teman yang merasakan reaksi ini biasanya punya masalah. Kak Rina bisa dengan air ya. Usahanya apa dulu?
Kalau usahanya berupa warung, toko, itu nanti airnya bisa disiapkan air mentah, lalu nanti disiramkan ke tempat usaha. Tanggal tua. Nah, kalau main affiliate, itu nggak ada istilah tanggal tua. Ada yang mau join di affiliate, kelas affiliate, teman-teman nanti bisa ikuti ini ya. Kalau yang ingin membahas tentang rizki, barangkali ada yang minat membahas tentang rizki, teman-teman ikuti namanya akun Moves Affiliate. Ini sebetulnya bukan hanya membahas tentang affiliate-nya di sini nih. Nah, ini akun saya yang membahas tentang rizki ya, tentang bisnis, tentang affiliate. Ini silakan teman-teman bisa follow. Dan insya Allah saya juga akan sempatkan live di akun ini. Seperti itu. Bagi teman-teman yang minat membangun bisnis, bisnisnya intinya jualan ya. Jualan bisa online, bisa offline. Tapi kalau mau pingin cepat, saran saya online. Melalui TikTok dan affiliate. Affiliate itu tanpa modal teman-teman. Yang akunnya namanya MUFS, Moves _affiliate. Cari aja. Lalu follow. Nanti insya Allah saya akan sempatkan live di situ. Terapi lagi kapan? Kak Indriani, jadwal kita sebetulnya Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad ya. Tapi kemarin Sabtu libur, saya ada acara. Teman-teman yang punya reaksi ini biasanya ada masalah rumah tangga. Merasa gampang baper ya. Teman-teman yang gampang baper, gampang sedih, itu biasanya kalau ikut ruqyah ini ada reaksi. Rental main anak. Oh, dulu biasanya rame ya Kak Rina. Kalau biasanya rame tiba-tiba sepi, sepinya itu nggak wajar. Itu nanti bisa disiram dengan air ruqyah. Ya, kalau airnya masih, nanti dicampurkan aja ke air mentah, kemudian disiramkan di halaman. Seperti itu. Kak Pausia, waalaikumsalam, dari Thailand. Oh, asli sana. Alhamdulillah, selamat datang teman-teman. Kak Makti di rumah sering nyetel murotal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya. Sudah lama kebas dari tangan yang tengah. Kalau kebas dari tangan yang tengah, jadi gini, pakai air ya, terus kemudian campur garam. Garamnya garam laut ya. Terus kemudian dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus kemudian silakan ditiupkan. Terus kemudian jarinya ini direndam ya. Jarinya direndam di air tersebut sekitar 15-30 menit. Sambil banyak-banyak membaca ya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, tiupkan. Seperti itu. Banyak-banyak membaca itu. Selamat datang Kak Yosni dari Sulawesi ya. Kak Intan selesai ikut terapi jadi mendingan, alhamdulillah. Kalau masih, silakan tetap diusap-usap ya perutnya. Kemudian baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiupkan. Seperti itu ya. Sematkan akun yang rezeki. Sematkannya gimana? Langsung aja diketik Moves Affiliate. Kak Rohima sering nggak bisa tidur ya? Ya, ikuti rutin ya terapinya Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Seperti itu. Mau jual rumah gimana biar cepat laku? Cara jual rumah biar cepat laku, banyakkan istighfar saja. Sudah ikhtiar diiklankan? Terus rumahnya ini bisa disiram dengan air ruqyah ya. Terus kemudian banyakin baca
baca istighfar. Seperti itu. Teman-teman yang ingin belajar affiliate atau bisnis secara umum ya, silakan cari namanya Moves Affiliate. Ini saya sudah mulai banyak-banyakin ini ya, updates. Nah, di sini teman-teman, ini belum banyak sih, baru 4 video. Ya, akunnya yang ini teman-teman ya. MUFS.affiliate. Akunnya seperti ini. Ini saya akan banyak membahas tentang konsep rizki. Seperti itu. Silakan teman-teman nanti bisa ikuti, dan saya mungkin nanti akan sering live juga di akun ini. Bagi teman-teman yang mungkin sedang cari pekerjaan, ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari TikTok ya. Ini insya Allah saya share tipsnya di akun ini. Seperti itu. Di buku terapi ada, Kak Indriani sudah punya yang 7 metode terapi langit. Nah, di situ ada metodenya. Seperti itu ya. Oh, nggak kelihatan yang seperti ini. Nih, Moves Affiliate. Kebalik ya, saya balik dulu. Oke. Ini ya teman-teman ya, akunnya ini ya. Ini akun membahas tentang bisnis. Membahas tentang affiliate, mendapatkan cuan dari TikTok. Nah, teman-teman bisa follow di sini. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Di screenshot dulu. Kak Tuti habis mendengarkan ayat Quran, kepala agak mendingan. Oke. Karena banyak ya keluhan-keluhan itu karena faktor non medis ya. Jadi teman-teman nanti bisa praktekkan secara mandiri sebetulnya, tidak harus mengikuti live-nya. Bisa secara mandiri ya. Jadi ayat yang dibaca, surah yang dibaca itu ya hanya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ditiupkan, kemudian ditempelkan di daerah yang sakit. Ya. Kalau permasalahan lambung, ini kalau sudah nyoba berbagai cara, belum ada perubahan, maka kemungkinan dari nasab ya teman-teman, gangguan nasab tuh. Nah, apalagi kalau sampai sakit pinggang, Kak Lina. Tadi sudah ikut terapinya belum? Ada reaksi nggak kira-kira? Kalau ada reaksi, ya kemungkinan memang dari nasab. Jadi nasab itu adalah leluhur kita yang dulu pernah bekerja sama dengan bangsa Ghaib. Nah, itu yang jadi korban itu kita sebagai anak cucu keturunannya. Seperti itu. Waalaikumsalam Kak Ica. Emosi yang kemarin mereda dan ngantuk. Alhamdulillah. Kalau ngantuk ditahan, tidurnya nanti sekitar jam 10, jam 11 menjelang zuhur. Jadi ini sunnah Rasulullah SAW ya. Qailullah namanya. Tidur sunnah sebelum zuhur. Seperti itu. Nanti bangun-bangun fresh, asal jangan kebablasan ya. Kak Ken Salon ya diikutkan saja, rutin
Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Kalau Ahad ini biasanya hari Minggu begini jam 7 ya. Kalau Selasa, Kamis, teman-teman siapkan Selasa, Kamis ini sekitar jam 20 WIB. 20 WIB kita ketemu lagi hari Selasa ya teman-teman ya. Terus teman-teman yang membutuhkan speaker murotal itu ada di etalase 11 teman-teman. Speaker Ruqyah ada di etalase 11. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Biar hawa rumah teman-teman adem, silakan bisa di setel ayat Ruqyah 24 jam. Seperti itu. Tinggal ditancepin aja, nggak panas, nggak perlu baterai. Jadi langsung bunyi. Ada kalau ingin murotal 30 juz ada. Kalau ingin Ruqyah, ayat-ayat Ruqyah khusus, ya ini ada juga di sini. Belum bisa bicara Kak Amira apakah sudah masuk ke dalam grupnya. Kalau sudah masuk ke dalam grup, di grup itu ada terapinya teman-teman. Untuk anak ya, terapi anak itu ada, namanya generasi kualitas terbaik Kak Amira. Nanti bisa ini ya, bisa hubungi saya via DM untuk masuk ke dalam grup. Begitu. Kita pakai banyak metode loh. Ada terapi Al-Quran, nanti kita terapi. Terus ada banyak terapi-terapi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Terus teman-teman kalau pingin murotalnya itu berupa jam, ini yang saya pakai teman-teman, ini jam murotal ya, jam Ruqyah. Ini ada 30 juz. Jadi teman-teman kalau pingin bentuknya jam, ini bentuknya jam ada murotal 30 juz. Coba saya setel ya teman-teman ya. Saya setel dulu sebentar. Ini terjangkau sekali teman-teman. Ini biasanya 1.200.000 ya, tapi mumpung ada diskon, ini diskon 50%. Jadi bentuknya begini nih. Kalau yang pingin bentuknya jam Ruqyah. Jadi ada murotalnya. Seperti ini teman-teman ya. Ini Masya Allah keren sekali ya. Jadi teman-teman bisa dengerin ayat Al-Quran di sini. Kita setel nih. Suaranya keras banget. Bisa disetel volumenya di sini. Terus nih semuanya lengkap nih dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai terakhir juz 30 lengkap. Misalkan teman-teman mau dengerin apa nih? Yasin ya. Kita dengerin Yasin. Iya Kak Mami, aman dari air tapi nggak bisa untuk renang ya. Nggak bisa untuk renang, kena air nggak apa-apa, tapi jangan dipakai renang. Terus kemudian ada tasbihnya teman-teman ya. Jadi ini ada tombol, tinggal dipencet, ini bisa untuk tasbih. Jadi teman-teman kalau sedang rencana beli jam smartwatch, jangan asal beli yang kira-kira mendukung ibadah. Bisa untuk zikir. Kemudian ada kalender hijriah, pengingat puasa sunnah. Jadi ini lengkap teman-teman ya, fiturnya memang mendukung ibadah kita. Ada Asmaul Husna, ini ya kalender hijriah, pengingat puasa sunnah. Pengingat puasa sunnah. Nah ini ya teman-teman, nanti bisa di setel. Kemudian ada apa nih? Bisa untuk telepon juga. Ini normalnya 1.200.000, tapi ada diskon jadi sekitar 600 ribuan aja.
Kemudian apa lagi ya? Untuk telepon macam-macam sih, lengkap ya. Pengukur detak jantung, untuk olahraga juga bisa. Penghitung langkah ya. Seperti itu. Terus bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Baitullah untuk umroh, teman-teman bisa pantaskan diri dulu ya. Bisa pantaskan diri dulu dengan belajar umroh. Hafalkan doa-doanya, hafalkan ritualnya seperti apa. Ini di etalase nomor 7, teman-teman. Ini hanya sekitar 68.000 ya. Teman-teman insya Allah nanti akan mudah-mudahan Allah panggil tahun ini ke Baitullah. Jadi bentuknya seperti ini. Dahsyatnya haji umroh Mekah Madinah. Jadi ini ada aplikasinya, terus kemudian ada videonya, dan ada e-book. Seperti itu. Nah, kita kalau ingin dipanggil Allah ke Baitullah, jangan hanya sekedar berdoa. Berdoa bagus, tapi yang paling penting adalah teman-teman pantaskan diri dulu. Pelajari doanya, kalau perlu dihafalkan, sebetulnya nggak harus hafal ya. Tapi ketika kita sudah serius mempelajari, kita bisa doa kepada Allah, ya Allah, aku sudah memantaskan diri. Saya sudah paham ya Allah, ritual haji umroh, sudah hafal doa-doanya, panggil aku ke Baitullah ya Allah. Seperti itu. Kalau pengen yang lebih hemat, ini sekitar 19 ribuan ya. Ini di etalase nomor 2 teman-teman. Saya sematkan ya. Itu lebih tipis. Kalau misalkan ini ketebalan, teman-teman bisa pakai etalase nomor 2. Tipis tapi juga lengkap. Ini murah. Coba teman-teman cek dapat harga berapa. Kalau di sini harganya sekitar 25.000 ya. Kalau teman-teman dapat harga di bawah 25.000, silakan langsung ambil. Terus yang ingin ngasih hadiah sama orang tua, ini bisa kasih mushaf besar A4 per juz. Ini etalase nomor 3 teman-teman. Etalase nomor 3 bentuknya begini ya, untuk hadiah orang tua kita. Ini gede banget, ukuran A4, sudah ada terjemahnya. Ukuran khotnya juga cukup besar, dan sudah ada panduan tajwid. Sehingga insya Allah orang tua kita akan senang ya dikasih hadiah dengan Quran per juz. Kemudian teman-teman yang ingin merutinkan zikir pagi petang, ini di etalase nomor 12. Kalau teman-teman pingin amal jariyah, ini sebenarnya gampang nih. Amal jariyah ya, teman-teman belikan sekitar mungkin 10 atau bebas berapapun, lalu kasihkan orang-orang yang sering zikir pagi petang, atau bisa ditaruh di masjid ya. Taruh di masjid, kasih misalkan kotak kardus begitu, kasih tulisan, silakan diambil bagi yang rutin berzikir pagi sore. Nah, kasih buku ini cuma 12 ribuan satunya. Kalau beli 10 berarti sekitar 120.000. Tapi teman-teman, ini sama saja kita sedekah ya, amal jariyah yang selama orang-orang itu membaca dari buku yang kita berikan, maka kita akan dapat aliran pahala yang begitu luar biasa tuh. Ya, aliran pahala luar biasa. Kita cuma sedekah sekali begitu ya, tapi selama orang-orang itu zikiran, apalagi sampai hafal ya, dengan perantara buku dari kita akan dapat pahala yang luar biasa. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Beramal itu sebenarnya gampang loh. Bahkan ini bisa dikategorikan kita ikhlas. Karena kita sekali beli terus kemudian lupa gitu ya. Lupa bahwa kita pernah sedekah. Maka ini insya Allah ya menjadi amal ibadah yang luar biasa. Terus bagi teman-teman yang ingin mengikuti live berikutnya hari Selasa, saya sarankan teman-teman bisa ini ya, bisa CO Madu Ruqyah Terapi Langit. Ini di etalase nomor 13. Ini untuk nanti dicampurkan di terapi hari Selasa. Ini madu murni multiflora yang sudah dibacakan ayat. Ya, ini halal. Dan ini 1 kilo teman-teman, 1 kilo ya. Ini di etalase nomor 13.
Di situ tulisannya pre-order, tetapi sebetulnya ready stock ya. Ready stock untuk persiapan terapi hari Selasa. Oke teman-teman, segera di-order. Tapi kemungkinan hari Selasa ini belum datang ya. Berarti nanti untuk hari Kamisnya. Untuk hari Kamis. Kemudian yang punya hutang, teman-teman, yang punya utang, saya sudah menulis 9 langkah lunas utang. Ini di etalase nomor 15 ya. Bukunya itu semacam ini teman-teman. Ya, ini buku lunas utang. Ada 9 langkah. Bukan hanya doa, zikir, amalan ya. Tapi di bagian terakhir, ini nih teman-teman, ada bab pembahasan hasilkan cuan. Mana ya? Nih, hasilkan cuan. Jadi ada ikhtiar bumi langit. Ya. Ikhtiar buminya menghasilkan cuan lewat handphone kita. Ikhtiar langitnya dengan amalan-amalan. Jadi ikhtiar langitnya setebal ini, ikhtiar buminya segini. Itu ya. Jadi kita bisa menghasilkan uang dengan handphone kita plus kombinasi amalan dan doa. Ini sudah lengkap ya teman-teman. Di bagian belakang ini ada amalan pelunas utang ya. Bagian belakang ada amalan pelunas utang. Bisa di CO di etalase nomor 15. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu sekitar hari Selasa jam 20 WIB. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah check out. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.